Adakah amalan yang bisa kita lakukan agar janin di dalam kandungan dalam keadaan selamat sampai ia lahir ke dunia ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua curahan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Salawat dan salam mari sama-sama untuk kita tetap terus memperbanyak dalam mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman Ruksyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, telah terjadi beberapa kasus bagi kaum wanita khususnya yang pada saat ia telah menikah dan ketika itu ia dalam keadaan hamil, banyak di antara mereka yang mengalami gangguan-gangguan, baik itu karena gangguan jin maupun sihir, yang pada akhirnya efek atau dampak buruk yang terjadi, mereka mengalami keguguran tanpa sebab di luar dari jangkauan medis, atau pada saat anak itu dalam keadaan lahir ternyata mengalami hal-hal yang aneh, yang ternyata dari keanehan-keanehan tersebut itu dikarenakan adanya gangguan jin maupun sihir. Pertanyaan yang muncul dari lisan mereka, Ustaz, adakah amalan yang bisa kita lakukan agar janin di dalam kandungan dalam keadaan selamat sampai ia lahir ke dunia ini? Teman-teman Ruksyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan pada saat kita masih baru masuk dalam usia pernikahan yang masih muda. Artinya, ada amalan yang bisa kita lakukan bagi kita yang masih menikah dalam usia muda, katakan masih pengantin baru. Nah, jadi pepatah mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya apa? Artinya bagi pengantin baru khususnya, sebelum mereka melakukan kewajiban ataupun hak sebagai suami dan istri ketika mereka terikat dalam pernikahan yang sah, maka di sini ada amalan yang perlu kita lakukan sehingga ketika seorang istri dalam keadaan hamil, insya Allah Allah akan memberikan perlindungan terhadap janin yang selama 9 bulan ini mereka kandung. Bahkan pada saat janin atau bayi ini lahir ke dunia. Apa amalan tersebut? Ingat ya teman-teman, mencegah lebih baik daripada mengobati. Amalkan ini ketika kita masih menjadi pengantin baru. Jadi di sini bukan cuma khusus sebagai pengantin baru ya,
Tapi kalau memang kita sudah di usia pernikahan yang lama sekalipun, bahkan kita sudah punya anak satu, anak dua, bagi kita yang ingin menambah anak lagi, yang ingin menambah keturunan lagi, maka ikhtiarnya agar anak kita ke depan itu diberikan keselamatan oleh Allah, agar dijaga oleh Allah, agar tidak diganggu oleh jin, agar tidak mudah diserang oleh syaitan selama di dalam kandungan ibunya, selama ia berada di dalam rahim si ibu, bahkan nanti ketika lahir di dunia. Maka amalkan amalan ini, karena ini adalah amalan yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu," jika salah seorang di antara kalian hendak menggauli istrinya. Jadi untuk pengantin baru khususnya ya, yang ingin mendapatkan keturunan dan keturunannya agar selamat dari gangguan jin maupun syaitan, bahkan sihir. Begitu juga bagi kita yang sudah berumah tangga, dalam usia rumah tangga yang sudah cukup lama dan ingin menambah anak atau keturunan lagi, ini ikhtiarnya baca, amalkan doa ini. Jika salah seorang di antara kalian hendak menggauli istrinya, ingin melakukan satu kewajiban antara suami dan istri, qala, maka ucapkanlah bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kita ulang, bismillah. Nanti lihat ya, teksnya tercantum di bawah ini. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Apa arti yang terkandung di dalam doa ini? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Artinya apa? Ketika kita mengucapkan asma Allah, ada nama Allah yang kita sebut di sini, ini menandakan bahwa kita menjadikan Allah sebagai wali kita. Kita menjadikan Allah sebagai penolong kita. Kita jadikan Allah itu sebagai tempat untuk bergantung, tempat untuk memohon, tempat untuk meminta perlindungan. Maka ucapan yang kita awali di dalam doa ini adalah bismillah. Jadikan Allah itu sebagai tempat untuk berlindung, tempat untuk memohon. Maka kalau sudah Allah yang kita jadikan sebagai tempat untuk berlindung, segala macam jenis gangguan baik dari makhluk ataupun dari makhluk itu secara umum ya, baik dari makhluk yang nyata, dari manusia maupun binatang, kalau sudah kita awali bismillah, yakinlah Allah akan menghindarkan dari berbagai macam keburukan. Allah akan menghindarkan dari berbagai macam bahaya. Kenapa? Karena kita jadikan Allah sebagai tempat untuk berlindung. Apalagi dari gangguan jin, sihir, maupun syaitan, yang memang semuanya itu adalah makhluk yang tak kasat mata. Allah juga akan memberikan perlindungan sehingga kita bisa dihindarkan dari semua gangguan-gangguan jin, sihir, maupun syaitan. Tapi di dalam doa ini ada kelanjutannya setelah kita mengucapkan kalimat bismillah. Apa itu? Allahumma jannibna syaitan. Jannibna, nah ini adalah dhamir nahnu. Jannibna asyaitan,
Ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan syaitan. Wa jannibis syaitana ma razaqtana, dan jauhkan pula syaitan itu dari kami. Ma razaqtana, dari semua rezeki yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Masya Allah. Jadi termasuk keturunan itu adalah merupakan rezeki. Maka agar rezeki kita berupa anak atau keturunan ini tidak terhalang, ini tidak dihalangi oleh syaitan, agar rezeki kita lancar untuk anak atau keturunan yang selama ini kita idam-idamkan, sehingga anak atau janin di dalam rahim ibunya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semangat, baik-baik saja, maka memohonlah kepada Allah agar dijauhkan dari gangguan syaitan. Wa jannibis syaitan ma razaqtana, dan jauhkan syaitan itu pula dari kami, dari rezeki yang selama ini kami inginkan ya Allah, dari rezeki yang selama ini berupa keturunan atau anak yang selama ini kami idam-idamkan ya Allah. Apa kelanjutan yang telah disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini bagi kita yang mengamalkan doa ini? Faqudiya bainahuma waladun lam yadurruh. Dari hubungan di antara keduanya lahirlah seorang anak di mana setan pun tidak akan dapat memberikan bahaya terhadapnya. Masya Allah. Faqudiya bainahuma. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa keturunan anak berupa rezeki yang selama ini diidam-idamkan itu akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai ia lahir ke muka bumi ini, sampai ia lahir di dunia ini. Lam yadurruh, bahkan syaitan pun tidak akan bisa memberikan keburukan terhadapnya. Allah akan menjauhkan dari keburukan, dari gangguan-gangguan jin, syaitan, bahkan sihir yang bisa memberikan bahaya, efek buruk yang menyebabkan keguguran, yang menyebabkan pendarahan, atau pada saat ia lahir ke muka bumi, lahirnya dalam keadaan lancar, bayinya dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah. Tapi intinya mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebelum kita melakukan kewajiban terhadap istri kita, bagi suami terhadap istrinya, maka amalkan doa ini. Amalkan doa ini. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hati. Hadis muttafaqun alaih. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, inilah pokok bahasan kita seputar keturunan, rezeki berupa anak agar dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama ia berada di dalam kandungan, dari bulan pertama sampai bulan yang ke-9 ataupun lebih, bahkan sampai ia lahir di muka bumi ini, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihindarkan dari berbagai macam mara bahaya dan keburukan yang berasal dari gangguan jin, syaitan maupun sihir. Amalkan doa ini, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.